kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Semoga kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat dipertemukan kembali di pertemuan selanjutnya. Oke, seperti biasa, langkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sudah ada ketua kelasnya di sini? Belum ada. Kalian bisa buat ketua kelasnya sendiri atau kalian bisa meminta tolong kepada wali kelas kalian. Tapi kalau ibu sarankan lebih baik kalian memilih ketua kelas sendiri ya agar lebih cepat. Karena nanti kalau misalnya setelah ibu nih ada guru selanjutnya akan bertanya hal yang sama. Jadi dibutuhkan ketua kelasnya di sini ya. Ya, selain itu ketua kelas juga nanti dibutuhkan untuk membantu guru-guru, seperti misalnya ibu nanti meminta tolong untuk mengumpulkan tugasnya, mewakili teman-temannya semua, terus meminta tolong untuk membagikan kelompok dan lain sebagainya ya. Ibu harap pertemuan selanjutnya nanti kalian sudah ada ketua kelasnya ya. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke bab 1 ini, ada yang masih ingat tidak pembahasan minggu lalu kita mengenai apa? Mengenai cita-cita, betul. Oke. Nah, di sini ada yang masih ingat tidak apa saja peraturan-peraturan yang harus kalian patuhi selama pembelajaran dengan ibu? Ada yang masih ingat? Coba Sofa, masih ingat? Ya, tidak boleh membuka handphone kecuali nanti ibu suruh membuka handphone, itu pun untuk pembelajaran, bukan untuk membuka sosial media ya. Yang kedua, ada yang ingat tidak yang kedua apa? Ya betul, ketika ibu sedang menerangkan, kalian itu harus menyimak, harus memahami. Jika ada yang kalian tidak pahami, kalian boleh ditanyakan ya. Yang ketiga, jika nanti ibu berikan tugas, kalian harus mengumpulkan tugasnya itu secara tepat waktu ya. Nah, sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya. April ada, Ambar ada, Andin ya, Putri ada, terakhir Sofa ada. Oh, ada ya tadi ya. Ada yang belum ibu panggil? Kamu siapa namanya? Zalfa. Oke, udah semua ya, masuk semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian bisa masuk terus di pembelajaran ibu maupun di pelajaran guru-guru lain. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1. Apa coba ada yang masih ingat gak? Kalian sudah baca bukunya di rumah? Sudah, oke. Mengenai apa? Ya, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu kebutuhan manusia, macam-macam kebutuhan, kelangkaan, sebab-sebab kelangkaan sumber daya, dan peran ilmu ekonomi dalam masalah kelangkaan. Ya, sebelum kita belajar, pasti kita belum tahu ya, apa sih tujuan kita belajar ini. Nah, tujuan kita belajar ini itu untuk mempelajari bab ini kita diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan manusia dan mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka serta kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pada akhirnya kita itu dapat memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia dan kelangkaan. Nah, dengan demikian kita bisa berlaku bijak dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia itu merupakan faktor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Mengapa seperti itu? Coba ya kita pikirkan. Untuk memenuhi kebutuhan kita akan rumah, kita itu membutuhkan tenaga insinyur, tukang bangunan, dan bahan-bahan bangunannya. Setelah rumah itu jadi, kita pasti membutuhkan kita membutuhkan kebutuhan yang lain seperti peralatan rumah tangga atau perabot-perabot rumah tangga ya. Nah, dengan adanya kebutuhan akan mendorong manusia melakukan kegiatan produksi dan distribusi.
Dengan demikian, selama ada kebutuhan, selama itu pula ada kegiatan ekonomi untuk memenuhinya. Nah, mengapa sih kebutuhan manusia itu harus dipenuhi? Kenapa? Ada yang tahu? Oh ya, pertanyaannya kita simpan dulu ya di akhir. Jadi kalian kalau ada yang ditanyakan, kalian tulis terlebih dahulu, nanti di akhir boleh ditanyakan setelah ibu selesai menerangkan ya. Kita lanjut. Mengapa kebutuhan manusia harus dipenuhi? Nah, dengan memperoleh makanan, otomatis kita akan kenyang. Dengan memakai pakaian, kita akan terhindar dari panas terik matahari dan cuaca dingin, serta akan terlihat lebih rapi dan sopan. Dengan transportasi, mobilitas kita akan lebih mudah. Nah, semua contoh tersebut membuktikan bahwa kebutuhan manusia itu harus terpenuhi, sehingga hidup manusia bisa terus berlangsung. Ini artinya, dengan terpenuhinya kebutuhan manusia, maka manusia akan sejahtera. Nah, kesimpulannya di sini, kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Kita lanjut ya. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, sebagai manusia kita tentunya memiliki banyak kebutuhan ya. Apabila suatu kebutuhan telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang lain. Nah, mengapa begitu? Karena sifat manusia itu adalah tidak terbatas. Pada dasarnya, manusia itu tidak pernah puas. Nah, contohnya kalian misalnya sudah bisa membeli motor, pasti akan ada keinginan kalian untuk membeli mobil, seperti itu. Nah, menurut Adam Smith, segala kegiatan ekonomi masyarakat didorong oleh prinsip-prinsip mendahulukan kepentingan sendiri. Kebutuhan manusia sendiri meningkat dan berubah karena berbagai macam faktor. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama, usia ya. Usia itu mempengaruhi kebutuhan manusia. Kenapa begitu? Karena semenjak lahir nih, kita bayi, kita membutuhkan apa? Otomatis kita membutuhkan popok susu untuk kebutuhan utama kita, kebutuhan pokok kita. Nah, 6 bulan kemudian kita membutuhkan MPASI, makanan pendamping ya. Nah, begitupun terus menerus usia kita bertambah, pasti kebutuhan kita juga akan bertambah, entah itu baju atau pakaian, pasti kebutuhan kita akan bertambah. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan juga berpengaruh pada kebutuhan manusia. Kenapa begitu? Contohnya, kita ada di usia SD. Usia SD kita membutuhkan misalnya hanya sekitar 10 buku. Tetapi nanti kita lanjut SMP, pasti kan mata pelajarannya akan bertambah. Begitu pula buku-buku kita juga akan bertambah. Begitu lanjut ke SMA, akan seperti itu juga. Tetapi tidak hanya buku-buku, bisa alat-alat tulis yang lainnya yang kita butuhkan. Nah, tidak hanya itu ya, uang saku kita juga pasti akan bertambah. Kebutuhan kita dalam uang saku juga pasti akan bertambah. Semisal SD kita masih diantar jemput oleh orang tua, kita tidak butuh ongkos kan. Misalnya kalian hanya diberi 5.000 saja, itu sudah cukup. Tetapi kalau SMP, kalian misalnya menggunakan transportasi umum, kalian otomatis butuh ongkos untuk transportasi itu. Nah, pasti uang saku kalian juga akan bertambah. Begitu juga kalau kalian SMA. Misalnya kalian sudah diperbolehkan untuk membawa kendaraan pribadi oleh orang tua kalian, pasti kalian juga butuh uang bensin ya. Nah, di situ juga kebutuhan akan uang saku kalian akan bertambah. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, teknologi. Nah, perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan. Saat ini kita bisa menggunakan handphone ya, yang dapat kita bawa kemana-mana. Nah, zaman dulu tuh tidak. Zaman dulu itu pakai kabel. Nah, ini adalah akibat dari perkembangan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan handphone. Manusia merasa bahwa handphone tidak kalah pentingnya dengan makanan ataupun pakaian. Tidak jarang ya kita melihat orang-orang selalu berganti-ganti handphone untuk mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, pendapatan. Kenapa pendapatan juga berpengaruh terhadap kebutuhan kita? Nah, misalnya di sekitar kita itu ada orang yang berpendapatan tinggi dan ada juga orang yang berpendapatan lebih rendah. Nah, orang yang berpendapatan tinggi mungkin dia bisa
bisa berkendara dengan menggunakan mobil pribadi, sedangkan orang yang berpendapatan rendah, dia hanya bisa menggunakan sepeda atau sepeda motor. Nah, itu bisa kita lihat ya. Tetapi jika misalnya orang yang berpendapatan rendah, pada suatu saat ia bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi, mungkin ia juga akan bisa membeli kebutuhan yang dia inginkan seperti mobil pribadi dan lain-lain. Selanjutnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk kenapa? Nah, jumlah penduduk ini bisa berpengaruh. Contohnya seperti ini. Contohnya di rumah kalian itu ada 3 orang dewasa. Nah, pasti kalian itu butuh makan 3 kali sehari. Kalian juga butuh pakaian minimal 3 pasang ya. Nah, kalau misalnya kalian jumlah orang dalam satu keluarga itu bertambah, otomatis makanannya juga akan bertambah, pakaiannya juga pasti akan bertambah. Seperti itu contohnya ya. Selanjutnya iklan atau promosi produk. Nah, dalam kehidupan yang modern ini, kebutuhan manusia juga banyak dipengaruhi oleh perkembangan produk-produk baru dan promosi produk melalui berbagai media massa. Contohnya seperti apa? Contohnya, kita sering kan beli produk-produk yang kita lihat dari iklan, yang bisa lewat televisi atau lewat sosial media. Nah, iklan ini dirancang untuk memengaruhi persepsi kita sebagai konsumen bahwa produk tersebut sesuai dengan kebutuhan calon konsumennya. Seperti itu. Pasti kalian juga sering kan belanja online, atau kalian mau beli itu karena kalian lihat iklan di televisi atau di sosial media. Selanjutnya macam-macam kebutuhan. Nah, di sini Ibu hanya menuliskan 3 saja. Sebenarnya banyak sekali sumber-sumber macam-macam kebutuhan. Yang pertama ada primer, sekunder, tersier. Apa sih kebutuhan primer itu? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang mutlak harus kita penuhi untuk kita hidup. Apa saja yang meliputinya? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, dengan makanan kita butuh makanan-makanan yang bergizi. Sedangkan untuk kebutuhan rumah tidak semata-mata untuk hanya tempat berteduh saja, tetapi kita juga pasti butuh adanya penerangan, adanya listrik, adanya sumber air yang bersih, dan lain-lain ya. Nah, demikian pula untuk pakaian. Setidaknya baju yang kita gunakan itu harus layak digunakan. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Manusia adalah makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat, sehingga keberadaannya menuntut kebutuhan lain selain kebutuhan primer. Contohnya apa? Contohnya pendidikan, hiburan, dan alat-alat elektronik, serta lain sebagainya. Kebutuhan sekunder ini jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Selanjutnya ada kebutuhan tersier. Nah, setelah kebutuhan sekunder dan primer sudah terpenuhi, ada atau muncullah kebutuhan yang ketiga, yaitu tersier. Ini adalah kebutuhan barang mewah untuk dipenuhi. Kebutuhan tersier ini lebih terarah pada tujuan untuk mempertinggi status sosial seseorang atau terkait dengan hobi atau kegemaran tertentu. Contohnya apa? Misalnya mobil mewah, perhiasan, rumah-rumahan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kelangkaan. Coba kita ingat lagi, apa sih tadi kebutuhan itu? Kebutuhan itu sifatnya tidak terbatas ya, sedangkan kelangkaan ini sifatnya sangat terbatas. Kelangkaan ini kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Contoh mudahnya, kalian punya uang 20.000, kalian ingin membeli bakso dan ingin membeli buku, tapi tidak dua-duanya bisa kalian penuhi. Kenapa seperti itu? Karena bakso dan buku jika dijumlahkan misalnya jumlahnya 40.000, sedangkan sumber uang kalian hanya 20.000, berarti tidak mencukupi. Nah, itu maksudnya di mana sumber daya yang kita miliki ini terbatas, hanya 20.000, sedangkan kebutuhan atau keinginan kita itu sangat tidak terbatas, yaitu sejumlah 40.000 tadi. Seperti itu contoh kelangkaan yang bisa kalian pahami secara mudahnya. Selanjutnya, sebab kelangkaan sumber daya. Ada 5 poin, yaitu perbedaan letak geografis, cepatnya pertumbuhan penduduk,
perkembangan teknologi yang tidak sama, bencana alam, dan kemampuan produksi. Ibu jelaskan ya, perbedaan letak geografis itu maksudnya seperti apa? Maksudnya sumber daya alam yang tersebar di muka bumi ini tuh tidak merata. Mengapa? Karena ada daerah yang kaya akan minyak, ada daerah yang kaya akan tanahnya yang subur, ada juga yang gersang. Nah, perbedaan ini menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. Untuk mendapatkan sumber daya yang tidak terdapat di daerahnya, diperlukan pengorbanan yang lebih besar. Seperti contohnya, seperti tadi, kalian ingin beli buku dan ingin membeli bakso. Nah, salah satu ini harus kalian korbankan untuk mendapatkan alternatifnya. Misalnya kalian ingin buku saja, berarti kalian harus mengorbankan membeli bakso. Seperti itu contoh mudahnya ya. Yang kedua, cepatnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan dibandingkan persediaan barang dan jasa. Selanjutnya, kemampuan produksi. Kemampuan faktor produksi dalam proses pembuatan barang dan jasa mempunyai keterbatasan. Misalnya, tenaga kerja manusia juga pasti membutuhkan istirahat, membutuhkan cuti. Terus mesin-mesin yang berproduksi juga mempunyai kapasitas waktu tertentu. Misalnya, komputer hanya bisa dipakai dalam jangka waktu 5 tahun, misal. Jadi setelah 5 tahun itu, komputer itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang tidak sama. Maksudnya seperti apa? Perkembangan teknologi di berbagai negara itu tidak sama. Di negara maju, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Sedangkan di negara berkembang, perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa lebih cepat daripada perkembangan teknologinya. Jadi itu maksud dari perkembangan teknologi yang tidak sama. Selanjutnya, bencana alam. Pada dasarnya bencana alam merupakan faktor yang berada di luar dugaan kita ya. Tetapi sering sekali bencana alam terjadi karena ulah manusia yang kurang menjaga kelestarian alamnya. Nih, misalnya manusia mengambil kekayaan alam tanpa memperhatikan kelestariannya. Bencana alam menyebabkan rusaknya sumber daya yang ada, baik korban jiwa maupun rusaknya berbagai sumber daya ekonomi seperti bangunan, usaha-usaha, dan mesin-mesin. Untuk membangun atau mengadakan kembali sumber daya yang rusak akibat bencana alam dibutuhkan waktu yang cukup lama dan uang yang tidak sedikit. Contohnya banyak ya berita-berita mengenai hutan gundul. Itu tuh ulah siapa? Ulah manusia itu sendiri. Manusia tidak memikirkan apa dampaknya mereka menebang pohon secara liar. Nanti akan adanya bencana alam, misalnya banjir. Nah, tetapi setelah itu manusia itu pasti akan menyalahkan orang lain, padahal akibat dari manusia itu sendiri. Yang terakhir, peran ilmu ekonomi dalam masalah kelangkaan. Nah, dari uraian sebelumnya, kita dapat menyimpulkan dua kenyataan ya. Yang pertama, untuk hidup layak, manusia membutuhkan serta menginginkan berbagai macam hal, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, transportasi, obat-obatan, hiburan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, sumber yang kita miliki itu terbatas. Nah, dari dua kenyataan pokok tersebut, timbullah inti permasalahan ekonomi, yaitu bagaimana dengan sumber-sumber ekonomi yang terbatas, orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Inti persoalan ekonomi dihadapi oleh perorangan, keluarga, perusahaan, koperasi, bangsa, maupun dunia internasional. Nah, menghadapi kenyataan ini, apa sih yang sebaiknya manusia lakukan? Nah, manusia terpaksa mencari cara, yaitu untuk mencari cara yang tepat untuk mengatasinya. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang langka pada alternatif penggunaan yang baik secara efisien. Contohnya, jika ada sebidang tanah, ini akan dipakai untuk membangun rumah atau untuk lahan pertanian. Seperti tadi ya, contoh yang buku tadi, jika kalian ingin membangun rumah atau digunakan untuk lahan pertanian, kita harus gunakan salah satu alternatif ini, untuk lahan pertanian atau untuk membangun rumah. Jika kita memilih salah satunya, berarti kita harus mengorbankan salah satu dari ini. Seperti itu ya.
ya, contoh alternatif itu. Nah, disinilah ilmu ekonomi memegang peranannya, yaitu membantu kita melakukan pilihan-pilihan yang terbaik. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, Ibu beri kesempatan kalian untuk bertanya sebelum nanti Ibu memberikan kalian tugas. Coba. Siapa namanya? Dalva. Iya, pertanyaannya apa? Oh, tadi kamu kemana? Ibu lagi menjelaskan apa saja contoh kebutuhan primer. Oke, gak apa-apa. Kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang pokok yang harus kita penuhi agar kita dapat hidup dengan layak. Contohnya apa? Contohnya itu tadi ada makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, dengan makanan pasti kamu akan merasa apa? Merasa kenyang. Dengan pakaian kita akan terhindar dari panasnya matahari dan cuaca dingin, serta kita akan terlihat lebih rapi dan sopan. Nah, tempat tinggal. Tempat tinggal tidak semata-mata untuk hanya tempat berteduh saja ya, tetapi kita juga pasti butuh alat penerangan, butuh listrik, butuh sumber air bersih, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham? Nelfon sudah paham? Sudah paham. Kalau Ibu lagi menerangkan, tolong ya simak agar kalian dapat menyerap pembelajaran yang Ibu berikan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa namanya? Ambar. Apa Ambar? Apa yang ingin ditanyakan? Oke, pertanyaan Ambar itu tadi perbedaan spesifik dari kebutuhan dan kelangkaan. Tadi Ibu sudah jelaskan ya bahwa kebutuhan itu sifatnya tidak terbatas, sedangkan kelangkaan sifatnya itu sangat terbatas. Kenapa? Karena kebutuhan kita itu sangat amat banyak, sedangkan sumbernya itu sangat terbatas. Tadi contohnya bagaimana? Contohnya tadi jika kita mau membeli barang seharga 40.000, ternyata uang yang kita miliki hanya 20.000. Itu artinya sumber yang kita miliki, yaitu uang yang 20.000, tidak dapat memenuhi keinginan kita yang harganya 40.000. Itu contoh mudahnya dari kelangkaan dan kebutuhan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Alhamdulillah ya kalau kalian paham semuanya. Oke, kesimpulannya yaitu tadi kebutuhan itu sifatnya tidak terbatas, sedangkan kelangkaan itu sifatnya sangat terbatas. Nah, peran ilmu ekonomi di sini itu dengan cara ada alternatif. Jadi kita harus mengorbankan salah satu dari pilihan yang lainnya. Nah, di sini peran ekonomi memegang peranannya agar kita bisa melakukan pilihan-pilihan yang terbaik. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu cukupkan ya. Ini kalian ada tugasnya silahkan kalian tulis terlebih dahulu. Tugasnya bisa kalian kerjakan di rumah. Ini untuk tugas di rumah saja ya, untuk PR. Jadi tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya ya, nanti jika ketua kelasnya sudah ada. Jadi Ibu minta tolong untuk mengumpulkan tugas teman-temannya. Lalu nanti setelah Ibu datang ke kelas, tugasnya sudah ada di meja Ibu. Ya, ayo silakan kalian tulis dulu tugasnya. Sudah selesai? Ya. Oke, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian telah mempelajari bab 1, yaitu kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menyerap kepada kalian, dapat bermanfaat kepada kalian. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.